Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan kami No Teknik Service Jember. Sudah lama sekali ya kami tidak mengupload video tentang elektronik service menyervis. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Ini saya kedapatan kulkas 2 pintu inverter ya. Kendalanya untuk modul inverternya IC PM-nya sudah hangus atau sudah rusak ya. Jadi ke kompresor sudah tidak bisa hidup. Kemudian sudah saya coba dengan modul inverter, kebetulan saya punya dan kita coba, ternyata juga tidak mau hidup. Dan kita tes kompresor, ternyata sudah putus satu jalur start. Akhirnya kita kasih solusi ganti kompresor AC dengan sistem dirubah dengan timer, sistem timer 13. Oke. Dan ini sudah nampak bagian fan ya, bagian fan. Kita lepas dulu untuk blok penutup evaporator ya. Oke, ini sudah kelihatan. Kita lepas bagian kipasnya, soket pada kipas. Untuk kipasnya nanti kita masih tetap dipakai ya, karena yang diganti itu sistem pada heaternya. Sistem heaternya kita ganti pakai timer. Untuk modulnya masih kita pakai untuk menghidupkan fan dan lampu LED. Oke, sudah terlihat jalur termis ya. Ini kita potong dulu ya kabelnya. Nanti kita akan urai satu persatu. Bagian termis diganti dengan bimetal, terus bagian dalam, bagian belakang, bagian heater yang masuk ke timer dan jalur ke kompresor. Oke, kita biarkan dulu, nanti kita untuk mengetes ya sistem pendefrosannya setelah kita pasang timer. Dan kita pindah ke belakang ya. Kita pindah ke belakang, jalur ke kompresor sudah kita putus ya, yang warna hitam-hitam. Nah, ini ya. Sudah kita putus. Untuk jalur hitam-hitamnya nanti kita sambung jadi satu ya, yang pada soket modul. Oke, ini jalur hitam-hitam ya, yang sudah ada soketnya. Agar tidak merubah banyak, kita ambil yang warna hitam-hitam. Nah, soketnya kita yang pada modul kita jadikan satu, kita sambung ya, agar modul bisa jalan, tetap bisa jalan. Oke, untuk jalur LAN, jalur listrik, nah ini jalur termis yang bagian dalam tadi ya, bagian freezer kita potong. Nanti kita akan sambung pada timer. Yang kita ambil cuman ini aja ya, ini tanpa menggunakan termostat ya teman-teman.
Kalaupun pakai termostat juga tidak masalah, tapi kali ini saya akan tanpa menggunakan termostat. Oke, jalur untuk netralnya ya kita putus, nanti kita sambungkan pada jalur netralnya PLN. Kemudian warna oranye ya, warna oranye juga kita putus. Ini nanti untuk ini jalur heater ya, heater pada defrost. Kita akan gabungkan dengan kabel oranye termis. Untuk jalur PLN ya kita kupas-kupas saja ya, jalur line dan netral kita kupas-kupas saja. Oke, jalur oranye kita potong pada heater. Setelah kita potong-potong, nanti kita akan sambung satu persatu teman-teman ya. Dan ini sudah semua ya, sudah selesai kita potong-potong, dan kita akan sambung satu persatu. Oke, ini kabelnya sudah kita potong semua dan kita ambil timer sistem 13 yang sudah kita kasih kabel-kabel ya, agar lebih mudah pengerjaannya. Kita urutkan satu persatu. Kita ambil dulu ya yang jalur termis ya. Yang jalur termis kita pasang pada pin 1 dan 2. Oh, yang warna oranye ya. Ada kabel kecil-kecil warna oranye kita sambung pada pin 1 dan 2. Oke, sudah kita sambung, kita isolasi nanti aja ya. Kita sambung-sambung dulu. Kemudian yang warna oranye ya, yang warna oranye kita potong jalur heater. Nah, itu kita kupas dan kita gabungkan dengan jalur pin nomor 1 ya, pada timer digabungkan dengan termis atau bimetal. Kita gabungkan jadi satu. Oke, jalur 1 2 sudah selesai ya. Sekarang jalur pin 3 ini kita akan sambungkan pada jalur PLN yang line warna coklat ya, yang sudah kita kupas. Kita sambungkan. Oke, sudah kita sambung. Kemudian tinggal pin 4. Pin 4 ini kita akan sambung pada jalur ke kompresor ya.
yang warna hitam-hitam. Nah ini ya, yang menuju ke overload tadi ya. Nah ini kita salah satunya kita sambung pada pin nomor 4. Kemudian yang satu kita sambung pada jalur netral. Dan kita gabung jadi satu pada jalur PLN warna biru netral ya. Kita jadikan satu seperti itu ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai semua ya teman-teman ya, tinggal kita coba dulu tes. Kita ambil kompresor buat ngetes ya. Ya, kita sambung semua. Nah ini kita sudah siapkan bimetal atau defrost yang kita buat mengganti termis yang di dalam evaporator ya, di dalam freezer. Kulkas ini punya temen ya, teknisi juga, sambil mengajari ya. Oke, kita sambung, bolak-balik sama saja, dibolak-balik sama saja ini ya. Kita kupas dulu ya. Oke, setelah kita kupas kita sambung. Yang satunya juga kita sambung juga. Ini nanti belum kita solasi ya, karena nanti kita coba tes dulu, kita jumper. Karena untuk mengetesnya kita harus butuh salju ya, bimetalnya harus menyentuh salju. Berhubung ini belum dihidupkan, jadi nanti kita jumper saja lewat jalur belakang, bisa jalur dari defrost ini juga bisa. Dan ini sudah kita solasi, jadi nanti kita akan jumper pada jalur belakang. Untuk penempatan bimetalnya kita tempatkan pada semula ya, yang aslinya kita ambil dan kita pasang bimetal, kita ganti bimetal karena aslinya ini termis dan fuse ya, dan nanti fuse-nya juga kita akan tempelkan juga, mungkin sejajar depan belakang. Sudah selesai ya, kita pasang lagi untuk blok kipasnya. Jangan lupa soketnya dipasang ya, soket untuk kipasnya.
Oke, setelah kita rapikan bagian freezer, kita kembali ke belakang ya. Ini sudah kita rapikan, sudah kita solasi. Ada dua biji ya yang belum kita solasi, bagian pin 1 dan 2. Ini nanti kita buat ngetes. Oke, kita coba. Ini sudah kita hidupkan ya, modul sudah bekerja. Kita tes running dulu ya. Untuk kompresor sudah bisa jalan. Ini hanya pengetesan saja ya, kompresornya ini bukan ini yang dipasang. Sudah masuk arusnya 1,4 1,5 ampere. Kemudian kita pindah ke pendefrosan ya. Kita pindah ke pendefrosan, timer kita puter sampai kompresor benar-benar mati. Sudah tanpa arus. Ini ya, tanpa arus. Kemudian yang kita belum solasi pin 1 dan 2 pada timer ya, ini ya, warna oranye-oranye, kita sentuh-sentuhkan gitu ya. Nah, itu ada percikan api itu seperti itu ya, dan kita akan sentuhkan dan kita pasang ampere. Kita pasang ampere pada jalur heater. Jalur heater ini yang warna oranye ya, oranye besar. Dan kita sentuhkan, terlihat pada tang ampere sudah menunjukkan 0,5 ya, berarti heater sudah bisa bekerja. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, berarti heaternya sudah bekerja, dan ringkasnya seperti itu. Mudah sekali. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.